Semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak menu harian super enak, yaitu ati ampela masak kemangi. Saya menggunakan bumbu yang simple seperti biasanya ya, tetapi ini rasanya sangat sedap banget, tidak ada bau amisnya. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja yuk simak videonya, dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 10 pasang ati ampela yang sudah saya bersihkan. Ini selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis ya. Saya gunakan setengah buah saja tapi ukurannya besar. Kemudian diratakan, diamkan kurang lebih 5 menit, kemudian dibilas sampai bersih ya teman-teman. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 batang serai, daun salam, kemudian daun jeruk ini 2 lembar sudah saya sobek-sobek, dan juga ada jahe. Ini jahenya agak banyak ya. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah dicuci. Kemudian ini ditambahkan 1 sendok teh garam atau setengah sendok teh garam ya, disesuaikan tingkat keasinannya saja. Kemudian dimasak sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol like, share juga ya di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya. Aktifkan juga loncengnya ya. Oke teman-teman, ini ati ampela yang sudah direbus. Sekarang akan saya potong-potong. Ini karena ati ampelanya ukurannya tidak terlalu besar ya, jadi untuk ampela ini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk atinya saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian ini juga ternyata ada jantungnya juga ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita akan sisihkan dulu. Lanjut, ini ada 3 ikat kemangi. Ini akan saya siangin dulu, saya petikin, lalu akan saya cuci ya, dan sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini ukurannya besar, jadi saya menggunakan 1 batang saja. Kalau ukurannya kecil, teman-teman bisa menggunakan 2 batang. Sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya. Ini saya pakai 6 buah ya teman-teman. Ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan. Saya menggunakan cabai rawit juga. Ini cabai rawitnya bisa disesuaikan ya untuk tingkat kepedesannya. Kalau masak ati ampela pedas itu makin mantap ya teman-teman. Dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper. Jadi nanti teksturnya agak sedikit kasar ya. Kemudian ada bawang merah. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian ada bawang putih. Kemudian juga ada kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada kunyit. Ini kalau kunyit sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya untuk membantu menghaluskan. Oke, sekarang kita haluskan. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai matang ya teman-teman. Saya aduk-aduk sebentar ya. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang sudah dimemarkan dan juga diikat. Kemudian ada daun jeruk. Ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian ada lengkuas dan juga jahe yang sudah dimemarkan. Tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya dan juga berubah warna. Oke, sekarang kita masukkan ampela ati yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk sampai bumbunya ini tercampur rata. Kurang lebih diaduk selama 1 menit ya. Ini aromanya sudah harum banget ya teman-teman. Kalau sudah 1 menit, kita bisa tambahkan air ya. Untuk penambahan air ini sedikit saja dulu, kira-kira setengah gelas. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini saya aduk-aduk dulu. Ini kelihatannya kurang ya airnya, akan saya tambahkan sedikit lagi. Oke, sekarang kita masak sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Tambahkan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan saja. Dan di sini saya juga menambahkan 1 saset santan instan untuk merek bebas ya, silahkan gunakan merek apa aja.
Untuk ukurannya ini saya menggunakan yang 65 ml. Bisa juga diganti dengan santan segar ya, akan lebih sedap lagi atau terasa lebih gurih kalau menggunakan santan segar. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya menyusut. Kalau sudah kuahnya menyusut seperti ini, bisa kita masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk sebentar. Ini nanti kuahnya saya bikin nyemak-nyemak ya teman-teman, jadi sangat enak banget ya. Oke, yang terakhir ini saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin harum ya aromanya, dan makin sedap juga. Dan ini juga tidak amis ya teman-teman. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini kita masak sebentar saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum kita matikan kompornya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kuahnya sangat kental dan bumbunya itu sedap banget ya. Silahkan nanti cobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Oke teman-teman, ini sudah matang. Sekarang akan saya pindah ke piring saji. Kita tata di sini ya. Dan ini saya taburin bawang goreng biar aromanya makin mantap. Oke teman-teman, ati ampela masak kemangi sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih. Ini dinikmati hangat juga enak, setelah dingin juga masih enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga selalu yang simpel-simpel saja, yang pasti ada sekitar kita. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 buah sosis sapi. Ini yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita potong bulat-bulat aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan tahu pong. Ini tahu coklat ya, tapi bukan yang tahu coklat basah teman-teman. Ini yang kering ya teman-teman, yang bisa langsung dimakan. Kemudian diiris sesuai selera aja dan sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan pokcoy. Ini saya menggunakan 3 pohon yang ukurannya sedang, sudah saya bersihkan. Lanjut kita potong sesuai selera. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bumbunya tuh sangat simpel sekali teman-teman, cuma diiris-iris aja, nggak perlu diulek ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang bombay, ini saya menggunakan setengah buah ya, diiris panjang aja seperti ini. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 5 buah yang cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau tumisannya pedas, boleh ditambahkan cabai rawit yang merah ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Ini ditumis ya, bawang putih, bawang merah ditumis sampai layu. Kemudian masukkan bawang bombay dan juga cabai. Tumis kembali sampai bawang bombay dan juga cabenya layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang kita bisa masukkan sosisnya. Aduk-aduk sebentar. Untuk jumlah sosis ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, dan juga untuk jenis sosis bebas ya, boleh sosis sapi, boleh sosis ayam. Kemudian tambahkan air, ini saya tambahkan kurang lebih 200 ml, kemudian diaduk sebentar. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, bisa kita masukkan sayuran pokcoynya. Masukkan juga tahu coklat, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang ya. Oke, kita tambahkan dulu saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian garam, lada bubuk sedikit aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan kita akan pindah ke piring saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Warnanya sangat
cantik, sayurannya masih segar, dan ini beneran rasanya sangat gurih, sangat enak banget, sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget. Sayur dan lauk sudah jadi satu, jadi gak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya menggunakan 500 gram sayap ayam. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian sayap ayamnya ini dipotong menjadi 2 bagian seperti ini, dan bagian yang kecil ini tidak dipakai ya. Kalau teman-teman mau menggunakan selain sayap, misalnya mau pakai paha atau mau pakai dada juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja, disesuaikan selera. Kalau sudah dipotong-potong bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan cobek, masukkan 1,5 sendok teh ketumbar butiran, 1/3 sendok teh jintan, kemudian garam secukupnya saja, dan juga kaldu jamur. Tambahkan 2 siung bawang putih, boleh lebih ya, kemudian 1 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah cukup halus seperti ini teksturnya. Aromanya harum banget ya, aroma ketumbarnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita siapkan tepung terigu. Ini saya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian diaduk ya teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya, biar bisa crunchy kulitnya. Ini saya tambahkan soda kue sedikit saja. Kemudian tambahkan air. Ini untuk penambahan airnya bertahap ya, sedikit demi sedikit, sampai kekentalan adonan tepungnya ini sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi untuk adonan tepungnya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Sekarang masukkan ayamnya. Oke, sekarang kita aduk sampai tercampur rata, sampai semua ayamnya ini terbalut dengan tepung. Bila sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita diamkan 10-15 menit. Kita sisihkan dulu. Bahan tambahannya ini ada bawang daun ya, atau daun bawang. Ini saya menggunakan 2 batang, bisa diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyak ya. Untuk bawang merahnya ini saya iris gede-gede ya teman-teman, jadi biar nanti tetap bertekstur ya untuk bawang merahnya. Atau teman-teman bisa menggunakan bawang merah yang ukuran kecil ya, bisa diutuhkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang hijau. Untuk irisan cabai ini bebas ya, boleh serong, boleh bulat-bulat ya, atau juga bisa teman-teman bisa menggunakan cabai rawit yang merah ya kalau mau lebih pedas lagi. Kemudian ini untuk mempercantik warnanya saya tambahkan cabai merah yang keriting 3 buah saja. Ini diiris bulat-bulat kalau cabai yang merah ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, panaskan minyak dengan menggunakan api sedang. Goreng ayamnya. Ini secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak biar bisa matang merata. Untuk minyaknya ini saya menggunakan minyak yang agak banyak ya teman-teman, jadi ayamnya bisa kecelup semua ya. Kemudian dipisah-pisahkan seperti ini dan goreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini ya teman-teman. Dan ini luarnya sudah garing, bisa kita angkat dan tiriskan. Oke, sekarang kita lanjut untuk menggoreng sisa ayamnya ya. Kita goreng semuanya, caranya sama. Oke, sekarang kita pisah-pisahkan seperti ini.
Dan goreng sampai warnanya kuning keemasan. Warnanya cantik sekali, aromanya juga sangat harum banget. Oke, sekarang kita tiriskan dulu. Siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Bawang putih ditumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan bawang merah dan juga cabai. Tumis kembali sampai cabenya layu, bawang merahnya juga layu. Aromanya juga harum. Kemudian masukkan bawang daunnya ya. Kemudian ditumis sebentar. Tambahkan garam secukupnya saja, kemudian tambahkan kaldu jamur. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Apabila teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ayam gorengnya. Kemudian diaduk sampai ayamnya tercampur rata dengan bumbunya ya. Aroma daun bawangnya, aroma bawang ini benar-benar harum banget. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan pindah ke piring saji. Kita sajikan anget-anget seperti ini. Ini benar-benar sangat enak banget ya. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya. Ayam goreng ketumbar cabai bawang sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya akan langsung makan ya. Saya nyium aromanya aja sudah nggak tahan teman-teman, pengen segera langsung makan ya. Teman-teman bisa lihat ini ayamnya benar-benar empuk, luarnya garing dan matangnya juga rata ya. Sekarang kan saya coba makan dengan nasi putih sama cabai sama ayam sama bawangnya. Ini dari penampilannya aja sudah sangat menggiurkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain. Ini bener-bener menu yang luar biasa enaknya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple sekali ya. Sangat cocok banget buat menu harian ya, buat lauk sehari-hari. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan pindang tongkol. Saya pakai yang sudah potongan seperti ini. Ini belinya potongan seperti ini. Ini 1 bungkus. Ini saya beli seharga 17.000. Jadi saya belinya bukan yang keranjangan ya teman-teman, tapi yang bungkusan ya. Ada 2 macam, ada yang bungkusan, ada yang keranjangan. Kemudian ini saya suwir-suwir seperti ini ya, biar jadinya banyak. Kalau sudah disuwir-suwir semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada kelapa muda yang sudah diparut. Ini saya menggunakan setengah butir ukuran besar ya. Dan ini diparut memanjang. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung beli yang parutan ya di pasar ya teman-teman. Kalau mau marut sendiri, parutannya agak panjang ya. Oke, sisihkan, kemudian siapkan cobek. Kita akan menghaluskan bumbu. Ada 3 siung bawang putih, ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyakkan bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini saya potek-potek dulu sebelum dihaluskan. Tambahkan juga cabai rawit yang merah ya untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian saya menggunakan sedikit terasi. Kemudian tambahkan garam, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian bumbunya saya haluskan. Ini terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya saya geprek-geprek, kemudian dihaluskan. Oke teman-teman, ini sudah halus. Sekarang kita sisihkan. Siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Botok kalau dikasih daun bawang itu aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap. Tapi teman-teman kalau tidak suka daun bawangnya ini bisa di skip. Oke, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau, boleh juga menggunakan tomat merah. Ini tomatnya akan saya potong kecil-kecil.
Untuk jumlah tomat bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh 3 buah seperti saya, boleh lebih. Ini akan memberi rasa segar pada potoknya. Oke, kalau sudah dipotong semua, sisihkan. Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar, kita tuang kelapa parutnya. Masukkan juga pindang yang sudah disuir-suir tadi ya. Oke, sekarang masukkan bumbu sambalnya. Setelah semua sambalnya masuk, bisa kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata dengan bumbunya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, tadi untuk garamnya baru saya kasih sedikit ya teman-teman. Kalau rasanya kurang asin, gampang ya, langsung aja tambahin garam. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dan siapkan untuk pembungkusnya. Ini saya menggunakan daun pisang dan tusuk gigi ya, dan saya tambahkan juga daun salam. Untuk daun pisang ini sudah saya bakar terlebih dahulu biar tidak mudah sobek ya. Oke, siapkan 2 lembar daun pisang, kemudian beri adonan potoknya dan kita bungkus. Untuk cara membungkusnya teman-teman insya Allah sudah bisa ya, karena ini sangat mudah banget. Oke, kita tekuk juga bagian sisi kanan dan kiri ya. Kita bentuk seperti ini dan kita sematkan tusuk gigi ya. Sangat mudah sekali bukan cara membungkusnya. Oke, sekarang kita rapikan bagian atasnya, kita gunting. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, sudah rapi. Oke, setelah dibungkus semua, hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat rapi sekali ya, dan hasilnya juga sangat cantik. Sekarang kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, airnya sudah mendidih. Sekarang masukkan botok yang sudah kita bungkusin tadi. Dan untuk satu resep ini jadi 7 bungkus ya teman-teman, jadinya banyak ya. Oke, sekarang kita kukus kurang lebih selama 30-45 menit. Setelah 30-45 menit, buka tutupnya dan angkat potoknya ya. Ini aromanya sudah sangat harum banget. Ciri khas aroma potok itu sangat enak banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan sajikan di meja makan dan inilah hasilnya ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana hasil potoknya yang sudah matang. Kita buka sama-sama yuk. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali, aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Warnanya sangat cantik sekali dan ini matangnya juga sudah pas banget ya. Dan ini sangat enak banget dinikmati bersama nasi putih anget, sayur bening, sambal terasi, lauknya tempe sama kerupuk, sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Ini sudah saya siapkan 1 ikat bayam. Ini bayamnya mau saya potong aja langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau dicuci dulu terus dipetikin juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah saya potong, kemudian saya akan cuci. Kemudian saya menggunakan 2 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini saya petikin seperti ini. Kalau sayur bening itu dikasih kemangi, aromanya wangi banget ya. Kemudian ini saya menggunakan pepaya yang masih muda. Ini saya gunakan ukurannya kecil saja ya teman-teman. Kemudian dikupas. Setelah dikupas, selanjutnya saya potong-potong seperti ini, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk potongannya. Kemudian saya potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya cuci.
dan sisihkan. Oke, sekarang siapkan cobek. Masukkan 4 siung bawang putih, tambahkan 9 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Ini teksturnya kasar aja seperti ini untuk bumbunya. Kemudian saya tambahkan setengah buah jagung manis, karena ini jagungnya ukurannya besar ya, jadi saya gunakan setengah saja. Kalau jagungnya kecil bisa gunakan 1 buah. Oke, sekarang haluskan. Ini saya buat teksturnya juga kasar ya untuk jagungnya. Ini sudah cukup. Dan ini saya tambahkan temu kunci ya teman-teman. Temu kunci ini bikin aromanya harum dan juga rasa sayurnya sedap ya. Dikeprek-keprek aja seperti ini, kemudian sisihkan. Ini sudah saya siapkan air untuk merebus sayurannya ya. Ini sudah mendidih, masukkan pepaya dan juga bumbunya. Karena ini ada jagung ya, jadi bumbunya kita masukkan lebih awal ya, biar nanti jagungnya juga matang. Oke, masak pepayanya sampai setengah matang saja, karena nanti masih ada proses perebusan bersama bayamnya ya. Sekarang kita masukkan sayuran bayam, masukkan juga daun kemangi, kemudian diaduk-aduk. Masak sebentar saja ya teman-teman, karena proses memasak bayam ini sangat cepat ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, jadi bumbunya itu sangat sederhana dan simple banget ya. Atau bisa ditambahkan juga gula pasir ya kalau teman-teman suka. Masak sampai matang dan mendidih tanak. Kalau sudah matang dan mendidih tanak bisa matikan kompornya. Dan ini saya tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Lanjut pindahkan ke mangkok saji. Aromanya sangat enak banget teman-teman, dari aroma kemangi, aroma temu kunci, ini bikin enak seger gitu ya. Dan sayurannya ini masih kelihatan seger banget. Oke teman-teman, inilah sayur menir, bayam dan juga pepaya. Sangat mudah, praktis, masaknya juga cepat, rasanya sangat enak, sedap dan seger ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat sambal. Ini tomat, cabai saya rebus dulu ya. Kemudian tambahkan 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar. Kalau mau dikukus juga boleh ya teman-teman. Sambil menunggu cabenya matang, sekarang akan saya siapkan untuk menggoreng tempenya terlebih dahulu ya. Ini saya gunakan 1 papan tempe. Ini dipotong sesuai selera saja. Ini 1 papan saya beli seharga Rp6.000 ya. Tempe sekarang harganya lumayan ya teman-teman, agak mahal ya. Kemudian digaris-garis seperti ini atau digeret-geret ya, biar bumbunya bisa meresap. Setelah digeret-geret semua, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkok, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan juga tambahkan setengah sendok teh bawang bubuk ya. Kemudian tambahkan air, aduk sampai rata. Kemudian tempe yang sudah digeret-geret tadi dimasukkan sampai kecelup semua ya teman-teman. Direndam sebentar saja, kemudian tiriskan. Kalau sudah, bisa disiapkan penggorengan. Siapkan minyak secukupnya ya. Kalau minyaknya sudah panas, tempenya bisa dimasukkan. Ini dimasukkan semua ya, karena ini wajannya cukup lebar, jadi bisa masuk semua. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Goreng sampai semua permukaannya berwarna kuning keemasan ya. Kalau sudah kuning keemasan semua seperti ini, bisa kita angkat. Ini tempenya sudah garing, aromanya juga sangat enak banget. Kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan buat sambalnya. Ini cabai yang sudah direbus tadi ya teman-teman, kita tuang dalam cobek. Kemudian tambahkan terasi. Ini terasinya sudah saya bakar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir,
Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, kemudian dihaluskan. Kita ulek aja seperti ini ya teman-teman. Ini harus pelan-pelan karena ada kandungan air dalamnya ya. Untuk teksturnya disesuaikan selera masing-masing aja ya. Dan ini sudah cukup, teksturnya tidak terlalu halus, tidak terlalu lembut ya. Kita sisihkan seperti ini. Kemudian tambahkan tempe goreng di sisinya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Sambal terasi dan juga tempe goreng sudah siap untuk dihidangkan ya. Dinikmatin bersama sayur asem atau sayur bening juga sangat enak banget. Silahkan dicoba ya. Sangat enak banget, sambalnya pedas, gurih, dan ada sedikit manis. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan tahu putih. Ini tahunya saya gunakan 1 bungkus, kemudian dipotong segitiga seperti ini ya. 1 kotak ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau tidak ada tahu putih bisa menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Dan ini tahunya sudah saya cuci ya. Selanjutnya akan saya goreng. Siapkan minyak. Ini minyaknya sudah panas. Goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kecoklatan ya teman-teman. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kedua ini saya menggunakan 3 potong ikan asap. Ini saya menggunakan jenis ikan tuna, dan ikannya ini saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi ukurannya agak kecil-kecil. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada terong. Ini saya menggunakan 1 buah terong ungu. Kemudian terongnya dikupas. Kalau tidak ada terong ungu bisa menggunakan terong hijau ya teman-teman. Setelah terongnya dikupas, ini saya belah menjadi 2 bagian, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini ya, atau sesuai selera saja. Lalu sisihkan ya. Bisa direndam dengan menggunakan air biar warnanya tidak berubah, atau begini saja juga tidak apa-apa. Kemudian ada tempe. Ini saya menggunakan tempe yang sudah wayu ya, tempe kemarin yang saya masukkan ke dalam kulkas. Ini saya potong kecil-kecil ya, kecil-kecil agak panjang seperti ini. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini ada lengkuas. Ini saya geprek, ini kurang lebihnya ada 4 cm. Kemudian 1 batang serai digeprek, kemudian ditali, diikat seperti ini. Kemudian ada jahe ya, ini sekitar 2 cm digeprek juga. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk, ini saya sobek ya biar aromanya nanti bisa keluar. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini cabenya saya potong serong-serong. Untuk jumlah cabai hijau ini bisa disesuaikan selera masing-masing saja. Mau banyak atau mau dikit silahkan saja ya. Oke, ini bumbu cemplung dan juga cabenya kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah. Ini saya akan haluskan ya. Sebelum saya haluskan, ini saya potong dulu biar nanti saat menghaluskannya lebih mudah ya. Kemudian juga ada bawang putih. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 2 cm kunyitnya. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya saya menggunakan 4 butir. Ini bisa disangrai dulu, bisa tidak ya. Kemudian ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting, ini sudah saya rebus. Kemudian semua bumbu masukkan ke dalam blender, tambahkan ketumbar, terasi, dan sedikit lada. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya. Kemudian haluskan. Setelah bumbunya halus, sisihkan dulu. Sekarang kita goreng ikan asapnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ikan asapnya digoreng sebentar saja. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang kita angkat. Tiriskan dulu. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk resep lebih komplitnya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, akan saya tuliskan di sana untuk bumbu lengkapnya. Ini ditumis sampai aromanya harum dan
mengental ya teman-teman, juga berubah warna pastinya. Ini saya tambahkan bumbu cemplungnya semuanya ya, masuk termasuk cabai hijau yang sudah diiris tadi. Ditumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya. Kalau bumbunya sudah matang, bisa masukkan tempe. Ini tempenya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian ditumis sebentar. Aromanya sangat harum banget ini teman-teman, sangat menggugah selera. Baru bumbunya saja udah harum banget seperti ini ya. Selanjutnya akan saya tambahkan air. Ini blendernya saya bersihin ya teman-teman dengan air dan saya tuang di sini. Ini sayang banget ya, bumbunya masih ada yang nempel di blender. Lalu diaduk-aduk ya teman-teman, biar bawahnya tidak kosong. Oke, sekarang kita masukkan ikan asapnya ya. Masukkan juga tahu yang sudah digoreng tadi. Aduk sampai tercampur rata. Masak hingga mendidih ya kuahnya. Nah, ini kuahnya sudah mendidih. Saya aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang masukkan terongnya. Aduk sebentar. Ini kalau terong sudah masuk, bisa kita langsung masukkan santannya ya teman-teman. Untuk santan ini saya menggunakan 400 ml. Kalau kira-kira nanti 400 ml menurut teman-teman masih kurang, bisa ditambahkan ya. Untuk santannya bisa menggunakan santan segar atau teman-teman bisa menggunakan santan instan ya, disesuaikan bahan yang ada atau sesuai selera saja ya. Oke, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau bisa juga penyedap yang lainnya, sesuai selera saja ya teman-teman. Ini sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Apabila teman-teman ada stok bawang goreng bisa ditambahkan ya, biar rasanya lebih mantap, aromanya juga makin sedap ya. Oke teman-teman, ini sayurnya yang sudah matang, sudah saya dinginkan. Hasilnya itu cantik sekali warnanya, dan sekarang akan saya plating ke mangkok ya. Selain warnanya cantik, ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Rasanya juga sangat enak teman-teman. Ini gurih, pedas, kemudian kuahnya tuh sedap banget. Pokoknya mantap. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini menu favorit di keluarga saya ya. Ini bisa buat teman makan nasi, bisa buat teman makan lontong ataupun ketupat. Untuk bahannya sudah saya siapkan 2 buah wortel ukuran sedang, sudah saya kupas dan dicuci bersih pastinya. Kemudian dipotong bulat-bulat seperti ini. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh kotak-kotak, boleh bulat seperti ini, boleh menggunakan pisau yang bergelombang ya teman-teman, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan kentang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 1 buah ukurannya sedang aja ya. Sudah dikupas, cuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera saja. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotong sedang, boleh dipotong kecil, disesuaikan selera pokoknya ya. Kemudian saya juga menggunakan buncis. Ini saya menggunakan tidak banyak ya. Kemudian dipotong agak panjang seperti ini. Ini buncisnya bagian sampingnya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ada 2 batang daun seledri. Untuk daun seledri ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun bawang. Ini saya menggunakan 1 batang tapi ukurannya besar ya. Yang bagian putih ini saya iris agak tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Kemudian yang bagian hijau ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Oke, kita sisihkan dulu.
Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Untuk tomat ini dipotong sesuai selera ya, boleh gede-gede, boleh kecil, silahkan saja. Sisihkan. Dan ini semua bahan yang sudah saya siapkan tadi ya. Sekarang kita akan lanjut menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada sedikit pala. Bunga lawang ini 1 keping aja ya teman-teman. Kemudian ada kapulaga. Semuanya ini dihaluskan. Kalau misalnya bunga lawang, kemudian kapulaga mau diutuhkan juga boleh, silahkan aja. Kemudian saya tambahkan juga 3 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu biar mudah untuk menghaluskan. Kemudian tambahkan 5 siung bawang merah. Ini sama ya, digeprek-geprek dulu. Kemudian dihaluskan. Ini saya tambahkan 1 butir kemiri ya teman-teman, biar kuahnya itu lebih gurih ya, dan warnanya tidak bening nantinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita kumpulkan semua bumbunya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok, pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas aja telurnya seperti ini. Dan sisihkan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar harum ya teman-teman, dan bumbunya juga matang. Nah, ini bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Untuk air ini bisa disesuaikan selera saja ya, mau banyak mau sedang silahkan saja. Kemudian setelah airnya mendidih, kita bisa merebus wortel dan juga kentang ya. Kita rebus bareng aja untuk kentang sama wortelnya. Masak wortel dan kentangnya sampai setengah matang. Kalau wortel dan kentangnya sudah setengah matang, kita bisa lanjut masukkan buncis ya. Ini kita masak sayurannya secara bertahap. Kalau buncisnya sudah matang, bisa kita masukkan tomat, daun bawang, daun seledri. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau teman-teman tidak suka, gula pasirnya bisa di skip. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau kuahnya sudah mendidih kembali, bisa kita masukkan telurnya. Ini sambil dikocok-kocok seperti ini teman-teman, kocoknya pelan ya, biar nanti hasilnya lembut banget ya untuk telurnya. Jadi teksturnya tuh berserabut, lembut, jadi cantik sekali. Ini pelan-pelan masuknya. Nah, kalau telurnya sudah masuk semua, kita aduk sebentar dan masak sampai matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Untuk tekstur telurnya lembut banget ya teman-teman, dan warna sayurannya juga masih cantik sekali. Ini benar-benar sangat menggoda selera, aromanya juga harum, rasa kuahnya itu seger, sedap, gurih, pokoknya enak banget. Anak-anak aja suka ya. Dan ini juga recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini bisa untuk menu harian, untuk makan siang, makan malam, untuk buka puasa. Ini sangat cocok banget. Tinggal tambah lauk tempe, kerupuk, atau ayam goreng, ikan goreng, bakwan, perkedel, boleh juga ya. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.